Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Erviana dengan NIM 1057311011619 dari kelas akuntansi 19A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Adapun contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2020, PT Lintang Sejahtera membeli 80% saham biasa yang beredar dari PT Makmur Sentosa sebesar 150 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 50 juta rupiah. Berikut merupakan tabel dari laporan neraca atau laporan perubahan ekuitas dari PT Lintang Sejahtera dan PT Makmur Sentosa. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan berubah menjadi 55 juta, tanah menjadi 81 juta rupiah, serta bangunan dan peralatan menjadi 60 juta rupiah. Adapun yang diminta pada soal ini yaitu ayat jurnal eliminasi dan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama kita harus mencari yaitu kenaikan dari persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, kenaikan dari persediaan didapat dari nilai buku yang semula 50 juta dengan menjadi nilai wajar 55 juta sehingga memiliki kenaikan sebesar 5 juta rupiah. Adapun kenaikan dari tanah yaitu sebesar 8 juta rupiah diperoleh dari nilai buku yang sebesar 73 juta rupiah dengan nilai wajar 81 juta. Adapun kenaikan dari bangunan dan peralatan dengan nilai buku sebesar 48 juta rupiah dengan nilai wajar 60 juta sehingga kenaikannya sebesar 12 juta rupiah. Setelah mencari kenaikan, kita mencari nilai selisih. Nah, selisih ini didapat dari total nilai wajar investasi dengan kepentingan 80%, kepemilikan 80%. Nah, total nilai wajar investasi ini sebesar 200 juta rupiah diperoleh dari nilai investasi sebesar 150 juta rupiah dijumlahkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Adapun nilai buku diperoleh dari saham biasa dan saldo laba, di mana saham biasa sebesar 95 juta rupiah dan saldo labanya sebesar 70 juta rupiah. Sehingga kepemilikan 80% sebesar 165 juta rupiah. Nah, selisih ini didapat dari total nilai wajar dan kepemilikan 80% sehingga selisihnya sebesar 35 juta rupiah. Setelah mencari selisih, kita membuat jurnal saat pembelian saham. Adapun jurnalnya yaitu investasi saham pada PT Makmur Sentosa pada kas. Investasi saham pada PT Makmur Sentosa sebesar 150 juta rupiah di posisi debit, sementara kas sebesar 150 juta rupiah di posisi kredit. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Yang pertama ada jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Pada jurnal ini terdapat saham biasa di posisi debit, saldo laba di posisi debit, selisih di posisi debit, investasi saham pada PT Makmur Sentosa di posisi kredit, dan kepentingan non pengendali di posisi kredit. Nah, yang pertama ada saldo biasa sebesar 95 juta rupiah diperoleh dari laporan neraca di posisi debit. Nah, saldo laba juga berada di posisi debit diperoleh dari laporan neraca tadi sebesar 70 juta rupiah. Sementara selisihnya sebesar 35 juta rupiah di posisi debit. Adapun investasi pada PT Makmur Sentosa sebesar 150 juta rupiah dan kepentingan non pengendalinya sebesar 50 juta rupiah.
Yang kedua, ada jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Yang pertama, ada persediaan di posisi debit sebesar 5 juta rupiah diperoleh dari kenaikan persediaan tadi, dan tanah sebesar 8 juta rupiah dari kenaikan tanah, dan bangunan dan peralatan sebesar 12 juta rupiah diperoleh dari kenaikan bangunan dan peralatan. Selanjutnya ada selisih di posisi kredit sebesar 35 juta rupiah, sementara goodwill diperoleh dari selisih dikurangkan jumlah persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, sehingga 35 juta rupiah dikurangkan 5 juta tambah 8 tambah 12 jadi goodwillnya senilai 12 juta rupiah. Setelah kita mencari jurnal eliminasi, kita membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Lintang Sejahtera dan PT Makmur Sentosa per 31 Desember 2020 dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada kas dari PT Induk sebesar 20 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 10 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada piutang dagang dari PT Lintang Sejahtera sebesar 50 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 35 juta rupiah sehingga konsolidasinya sebesar 85 juta rupiah. Adapun persediaan dari PT Lintang Sejahtera sebesar 110 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 50 juta rupiah dengan jurnal eliminasi berada di posisi debit sebesar 5 juta rupiah dengan konsolidasi sebesar 165 juta rupiah. Selanjutnya ada tanah. Tanah di PT Lintang Sejahtera sebesar 145 juta rupiah dan di PT Makmur Sentosa sebesar 73 juta rupiah. Adapun tanah berada di posisi debit di jurnal eliminasi sebesar 8 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 226 juta rupiah. Selanjutnya ada bangunan dan peralatan dari PT Lintang Sejahtera sebesar 150 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 48 juta rupiah dengan berada di posisi debit di jurnal eliminasi sebesar 12 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 210 juta rupiah. Akumulasi penyusutan dari PT Lintang Sejahtera sebesar 20 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 7 juta rupiah sehingga jumlah konsolidasi dari akumulasi penyusutan sebesar minus 27 juta rupiah. Adapun investasi saham pada PT Makmur Sentosa yang dilakukan dari PT Lintang Sejahtera sebesar 150 dan berada di posisi kredit di jurnal eliminasi sebesar 150 sehingga jumlah konsolidasinya sebesar 0 rupiah. Adapun selisih yang diperoleh dari PT Lintang Sejahtera dan PT Makmur Sentosa berada di posisi debit dan kredit pada jurnal eliminasi masing-masing senilai 35 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi untuk selisih sebesar 0 rupiah. Adapun goodwill yang diperoleh hanya berada di posisi debit pada jurnal eliminasi sebesar 10 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita membuat jumlah atau mencari total dari aset dari PT Lintang Sejahtera sebesar 605 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 209 juta rupiah. Adapun jumlah konsolidasi dari total aset sebesar 699 juta rupiah. Setelah membuat kertas kerja laporan posisi keuangan untuk aset, selanjutnya kita membuatnya untuk liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada utang usaha dari PT Lintang Sejahtera sebesar 95 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 15 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 110 juta rupiah.
Selanjutnya ada utang obligasi. Utang obligasi dari PT Lintang Sejahtera sebesar 114 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 29 juta rupiah. Utang obligasi tidak ada pada jurnal eliminasi sehingga langsung kita jumlahkan di konsolidasi dengan jumlah 143 juta rupiah. Selanjutnya ada saham biasa. Saham biasa dari PT Lintang Sejahtera sebesar 232 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 95 juta rupiah dan berada di posisi debit pada jurnal eliminasi sebesar 95 juta rupiah dengan jumlah konsolidasi sebesar 232 juta rupiah. Adapun saldo laba dari PT Lintang Sejahtera sebesar 164 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 70 juta rupiah dan berada di posisi debit pada jurnal eliminasi sebesar 70 juta rupiah. Sehingga jumlah konsolidasi dari saldo laba sebesar 164 juta rupiah. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali ini berada pada posisi kredit di jurnal eliminasi sebesar 50 juta rupiah. Sehingga jumlah konsolidasi pada kepentingan non-pengendali ini sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Lintang Sejahtera sebesar 605 juta rupiah dan dari PT Makmur Sentosa sebesar 209 juta rupiah. Adapun jumlah konsolidasi dari total liabilitas dan ekuitas sebesar 699 juta rupiah. Itulah yang sempat saya sampaikan tentang konsolidasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari kepemilikan penuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.